Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 8A dan 8B. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kalian tetap dalam keadaan semangat. Salam dari Bapak untuk kalian semua, anak-anak, putra. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Tentunya bisa bertatap langsung dengan kalian tanpa harus melewati channel YouTube ataupun secara audio visual. Dalam kesempatan ini, Bapak akan membahas kaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Tentunya, sebelum kepada materi, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua. Poin apa yang selalu Bapak ingatkan kepada kalian? Di antaranya, jaga kesehatan kalian, jaga pola hidup kalian, tentunya makan makananlah yang bergizi. Supaya apa? Supaya tubuh kita atau imun pada tubuh kita tetap kuat, tetap strong. Dan alhasil, kita selalu semangat, baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, ataupun dalam kegiatan pembelajaran di pondok pesantren. Pernahkah kamu merasakan lapar? Ketika kamu belajar di sekolah ataupun di pondok pesantren. Saat kamu lapar, apa yang akan kamu lakukan ketika bel istirahat berbunyi? Tentunya ini dalam suasana ketika misalnya di sekolah. Mungkin kamu akan pergi ke kantin, ke koperasi, untuk membeli makanan. Ya, untuk kamu makan. Sehingga rasa laparmu akan hilang. Setelah itu, kamu siap mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Menurutmu, mengapa kita membutuhkan makanan? Ayo, silakan. Perlu kalian jawab. Mengapa kita membutuhkan makanan? Apa sebenarnya yang dikandung dalam makanan tersebut? Ya. Sehingga setelah memakannya, kita dapat melakukan berbagai aktivitas lagi. Ingin tahu jawabannya? Ya. Ayo kita pelajari materi berikut ini. Tentunya dalam kegiatan materi ini kalian harus tetap semangat. Nah, makanya kalau misalnya di antara kalian ada yang lapar, ya silakan makan dulu lah. Nah, selanjutnya di dalam aktivitas kalian, baik di sekolah ataupun di pondok pesantren, tentunya akan sekali banyak aktivitas yang perlu kita rasakan. Tentunya berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Kali ini, Bapak akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Silakan kalian tetap konsentrasi dan tentu simak penjelasan materi yang Bapak berikan kepada kalian. Ketika kamu lapar, apa yang kamu pilih? Makanan yang sesuai dengan seleramu, atau memilih makanan berdasarkan nilai gizinya. Nah, contohnya misalnya ketika anak-anak berada di koperasi, mereka memilih makanan, apakah makanan yang sesuai yang disukainya, atau makanan yang mengandung mana yang gizinya lebih baik.
Banyak orang-orang yang lebih mementingkan rasa suatu makanan daripada dibandingkan dengan gizi yang terkandung di dalam makanan. Di sini sangat tidak baik. Ya. Artinya, kita lebih memilih makanan yang banyak gizinya atau yang mengandung gizi yang baik. Tentunya, rasa pun boleh, ya, sesuai rasa. Tapi yang lebih bagus lagi, yang memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Tahukah kamu bahwa nutrisi pada makanan berperan baik dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Oleh karena itu, memilih makanan dengan kandungan nutrisi yang tepat sangat penting untuk kamu ketahui. Pernahkah kamu memperhatikan makanan yang mengandung nutrisi? Apa saja yang ada pada makanan tersebut? Nah, agar kamu mengetahuinya, simak terus kaitan dengan penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Pernahkah kamu berpikir, apakah fungsi energi pada tubuh kita? Tubuhmu membutuhkan energi setiap harinya. Baik itu dalam rangka kegiatan atau kegiatan aktivitas belajar lainnya. Tubuhmu yang menggunakan energi dapat mempertahankan suhu tubuh normal, sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan atau aktivitas kalian menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Selanjutnya, makanan-makanan yang kamu makan tentunya tidak hanya sebatas mengenyangkan perut kalian atau perut kita. Tapi, makanan yang kita makan tentunya harus mengandung nutrisi yang baik. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kamu konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya, dalam nutrisi yang tadi disebutkan ke-6, yang pertama adalah karbohidrat. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Contohnya, makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya, yaitu pati dan serat, disebut karbohidrat kompleks. Pati ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Sedangkan serat seperti selulosa ditemukan di dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti
gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik bagi tubuh kita. Nah, dari ketiga sumber pada karbohidrat, gula, pati, dan serat, yang tidak diserap oleh tubuh kita, ya, di antaranya itu adalah serat. Kenapa serat tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan pada manusia, sehingga dikeluarkan sebagai feses. Dengan demikian, serat bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya penyakit gula dan diabetes. Tentunya kita mengkonsumsi karbohidrat pun jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, maka akan menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Setelah karbohidrat tentunya adalah lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Namun, apabila kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan lemak jenuh yang berlebihan dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya, protein. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein yang kamu makan dapat berasal dari hewan atau yang dikenal dengan protein hewani, dan dari tumbuhan atau yang dikenal dengan protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Bahan makanan yang mengandung protein nabati adalah kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Selanjutnya, vitamin. Vitamin dikelompokkan menjadi 2. Vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Khususnya vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Sedangkan vitamin yang larut dalam air diantaranya vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak diantaranya vitamin A, D, E, dan K. Kamu telah mengetahui apabila kita kekurangan vitamin, maka tubuh kita akan menyebabkan beberapa gangguan di dalam tubuh. Salah satu contohnya yang sering kita jumpai sehari-hari adalah kekurangan vitamin C. Salah satu akibat kekurangan vitamin C adalah sariawan. Misalnya pada mulut atau pada lidah kita. Nah, pernahkah kamu mengalaminya? Untuk pengobatan atau pencegahan pada penyakit sariawan, biasanya disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan.
bisa seperti jeruk, stroberi, atau asam jawa. Yang kelima setelah vitamin adalah mineral. Tubuhmu atau tubuh kita memerlukan sekitar 14 jenis mineral, di antaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Satu jenis makanan yang kita konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya, pada susu terkandung protein, lemak, serta juga mineral berupa kalsium. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia, tubuh mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan untuk pemeliharaan tulang kita. Beberapa mineral yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sedikit. Sebagian yang lain cukup banyak. Selanjutnya yang terakhir adalah air. Tentunya air sangat dibutuhkan atau diperlukan oleh kita setiap harinya. Karena air sangat penting bagi tubuh kita untuk menjaga kelangsungan hidup. Kamu tentu lebih dapat menahan lapar, tapi belum tentu kamu bisa menahan rasa haus dengan membutuhkan air. Mengapa demikian? Karena sel-sel tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak larut dalam keadaan atau dalam air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar, maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air. Karena tanpa kita sadari, makanan yang kita makan mengandung banyak air. Contoh misalnya, apel mengandung 80% air. Daging mengandung 66% air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentukan sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi lain, dan pembantu proses pencernaan makanan. Pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, itulah pemaparan yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Sebelum Bapak tutup, kalian seperti biasa akan mengerjakan tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Silakan kerjakan tugas berikut ini.
Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan sekarang. Sebelum Bapak akhiri pertemuan ini, Bapak akan simpulkan. Yang pertama, tubuh kita tentunya sangat perlu nutrisi. Ya, selain nutrisi, tubuh kita sangat perlu jenis karbohidrat, lemak, vitamin, protein, mineral, dan air. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita. Tentunya apabila kita tidak memakan atau meminum yang mengandung tadi yang dikatakan keenam tersebut, maka energi pun tidak ada. Dan aktivitas kegiatan pun tidak bisa kita laksanakan. Tentunya keberlangsungan hidup kita pun tidak bisa terlaksanakan juga. Maka dari itu, kalian perlu sekali ya untuk menjaga tubuh kita dengan makanan-makanan yang mengandung bergizi dan tentunya makanan atau minuman yang mengandung nutrisi. Nah, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan sekarang. Mohon maaf apabila ada pemaparan yang kurang jelas. Silakan bisa kalian tanyakan ke Ustadz. Kemudian Ustadznya mungkin nanti akan konfirmasi ke Bapak. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas. Ditutup saja. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.